Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tutor mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Rifki Agustiansyah dan saya di sini akan membuat video tentang tugas satu yang dimana tugas satunya adalah membuat ERD. Dalam uh, layar yang saya bagikan, ya ini tugas satunya adalah contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat Setiap mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester, dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugas satunya adalah dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, panduan mengerjakannya itu udah ada di e-learning. Jadi kita langsung buat aja ya bagaimana. Nah, di sini saya udah ada di app diagram yang ada di web ya. Dalam kasus ini coba yang pertama berarti kita buat dulu di sini kolom mahasiswa. Mahasiswa. Kemudian kita buat lagi dosen. Kemudian kita buat lagi 3 ya. Sini mata kuliah. Oke, jadi kita udah dapat entitasnya ya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Bagaimana cara menggunakan ERD-nya? Yang pertama kita harus buat kolom-kolomnya dulu nih. Di dalam tabel mahasiswa ya istilahnya, kita di dalam tabel mahasiswa itu ada apa aja. Berarti di sini ID mahasiswa ya. Kita akan membuat per satu tabel ini mempunyai primary key, yang dimana primary key itu harus unik. Jadi misalkan kayak mahasiswa itu ada NIM. Nah, NIM itu unik. Gimana unik? Karena tidak ada, cuman satu doang. NIM berarti ya. NIM. Oke. Mahasiswa pasti punya nama dong ya. Kita buat namanya. Nama. Lanjut. Pasti apa? Di kita punya detail mahasiswanya itu alamat ya pasti. Alamat. Nah, ini adalah detail-detail di mana 3 entitas baru yang ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi kita pasangkan di sini. Oke, pasangkan lagi di sini. Nah, biar kelihatan. Sip.
Oke, kita pasangkan lagi ini ke sini. Aduh, sebentar, di delete ini ke sini. Begitu tidak? Tuh. Nah, jadi di dalam tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, dan alamat seperti itu. Lanjut di tabel dosen pun sama ya. Tabel dosen pun sama, ada primary key-nya yang unik, yang dimana itu adalah nomor induk dosen kali ya, NID, pakai N deh karena dosen itu kan terdaftar dalam database nasional. Oke, kita buat lagi nama dosennya sudah pasti. Nama. Kemudian kita buat lagi alamat dosen sudah pasti. Tapi nggak usah alamat ya, kita buat data diri dia yang lain. Apa itu? Email aja, email. Nah, kita buat jalurnya. Nah, gitu aja. Kemudian kita sambung-sambungkan. Nah, cakep. Nah, tabel nama siswa dan tabel dosen itu mempunyai detail seperti ini. Lanjut, kita buat, berarti tadi di tugasnya itu mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah dan dosen minimal mengajar satu mata kuliah. Oke, berarti di sini mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dan dosen bisa mengajar mata kuliah. Seperti ini. Ya kan kalau gini aja pasti nggak segampang itu kan. Berarti kan mahasiswa itu perlu dari mata kuliah ini, berarti dalam tabel mata kuliah yang diambil adalah register kali. Nah, seperti itu. Oh, berarti kita harus punya di dalam tabel mata kuliah ini, di dalamnya berarti kita tambahin masa ID mata kuliah ya. Jadi emang harus khusus ID mata kuliahnya ini. ID skor MK aja, oke. Bukan Mahkamah Konstitusi, tapi mata kuliah. Sip. Ini unik ya, berarti hari mata kuliah. Misalkan kayak basis data, pasti punya ID mata kuliahnya sendiri. Seperti itu. Berarti di dalam sini dia mengumpulkan NIM. NIM dari mahasiswa,
dan SKS kali ya. Kita buat SKS-nya aja. SKS. Nah, ini adalah detail dari tabel mata kuliah. Jadi buat kita kasih ke mata kuliah. Kita lanjut. Kita akan membuat relasinya. Nah, relasi tadi udah kita buat ya. Dari mahasiswa mengambil mata kuliah yang dimana satuan mahasiswa kan banyak tuh ya. Jadi banyaknya mahasiswa bisa mengambil satu matkul itu yang dimana berarti banyaknya mahasiswa bisa ngambil banyaknya mata kuliah. Seperti itu. Dan kalau dosen ke mata kuliah berarti satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Yang dimana relasi itu adalah one to many. Jadi kita harus selanjutnya menentukan kardinalitas dari mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di dalam mahasiswa dan mata kuliah ada apa? Ada KRS. Ada KRS. Bukan SKS berarti. KRS. Benar. Itu SKS, maaf salah. SKS. Nah, jadi kita harus buat satu bagan yang dimana bertemu tuh dari mahasiswa ke matkul, dari dosen ke matkul. Seperti apa? Berarti kita harus buat daftar ya. Biar lebih gampangnya daftar. Registrasi. Jadi nggak langsung dari mahasiswa langsung mata kuliah dan dosen langsung ke mata kuliah. Berarti ini ke sini. Yang dimana prosesnya itu mengambil. Kita buat lagi ini mengajar.
Nah, berarti di sini satu ini karena hanya satu dosen yang bisa mengajar satu mata kuliah. Oke, seperti itu. Ini juga dari banyaknya mahasiswa bisa regis banyak mata kuliah. Many to many, seperti itu. Sip. Oke. Nah, dari situ barulah proses registrasi itu ke mata kuliah. Ini ke itu yang dimana many to many. Sip. Nah, inilah yang saya buat diagramnya IRD ya, dari yang mendapatkan kardinalitasnya yaitu registrasi. Terima kasih tutor yang telah melihat video ini, semoga paham, dan kepada teman-teman sekalian yang telah belajar juga tentang IRD, semoga paham dan semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik dan bisa mengerti semuanya. Terima kasih. Bye.